Halo semuanya, hari ini saya akan membuat series baru ya, yaitu mengenal bahasa pemrograman Python ya. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dasar-dasar bagaimana cara untuk menggunakan bahasa pemrograman pada umumnya ya. Namun dalam series ini saya akan mengkhususkannya dalam bahasa pemrograman Python ya. Dimulai dari hello world biasanya ya. Jadi bukan dari nol, dimulai dari hello world itu adalah biasanya program pertama yang akan diajarkan di dalam bahasa pemrograman manapun ya. Jadi akan menulis tulisan hello world di aplikasi atau bahasa pemrogramannya. Nah, apa itu Python? Ya, bahasa Python itu banyak banget digunakan untuk membuat berbagai macam program, ya, seperti program CLI, ya, Command Line Interface, atau program GUI, ya, Graphic Unit Interface, ya, bahkan aplikasi mobile, web, Internet of Things, game juga, ya, bisa, dan program lainnya. Nah, Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaksnya atau gaya penulisannya itu sangat rapi dan mudah dipahami. Nah, Python juga bagus untuk pemula yang belum pernah melakukan coding atau menulis kode program. Nah, kenapa kita harus belajar Python ya? Dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain ya, kalian bisa lihat nama-nama bahasa pemrogramannya itu di Glot.io. Ya, Glot.io itu seperti sandbox atau playgroundnya kalian mencoba-coba berbagai macam bahasa pemrograman ya. Di sana ada PHP, C++, C, Java, Python, lalu ada bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, alasan yang pertama kita belajar Python ya, itu cepat dan efektif. Lalu yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, banyak digunakan di perusahaan. Ya, itu menurut saya. Tapi kalian bisa cek perbandingannya di situs ini ya, kalau kalian bisa diklik ya. Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Persiapan alat tempurnya apa aja sih untuk bisa menggunakan bahasa pemrograman Python atau menulis kode program? Yang pertama tentu kita butuh bahasa pemrograman Python-nya ya. Jadi Python ini bahasa pemrograman yang jenisnya interpreter ya, yang menerjemahkan bahasa Python ke dalam bahasa mesin sehingga program itu bisa dijalankan ya. Nah, bahasa mesinnya itu sangat luas ya, mulai dari tadi yang kita bahas di slide kedua. Jadi kita bisa merubah ke bahasa mesinnya komputer, bisa merubah ke bahasa mesinnya yang ada di mobile handphone kita, bahkan alat-alat yang lain seperti mesin absen ya, yang fingerprint itu, lalu alat-alat e-tol ya, yang ada di tol, yang ada di parkiran di mall-mall, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk mendapatkan Python library-nya, kita bisa download di situs resminya Python ya, yaitu python.org kalau nggak salah. Lalu yang kedua, untuk menulis kode programnya, kita butuh text editor ya, atau IDE. Ya, IDE ini program digunakan untuk menulis kode ya. IDE itu kalau tidak salah Integrated Development Environment kalau nggak Integrated Development Environment kalau tidak salah ya. Jadi dalam menulis kode programnya kita tidak menggunakan Microsoft Word ya, atau bahasa atau aplikasi penulisan dokumen yang sering kita gunakan. Tapi di sini ada text editor khusus ya. Jadi dalam text editor ini kita tidak perlu lagi eh, menulis program secara kosong atau sembarangan karena di IDE ini nanti ada auto complete yang bisa menunjukkan
penamaan seperti apa atau tulisan seperti apa yang ingin kita tulis gitu ya. Nah, di sini saya sudah sediakan link downloadnya juga di dalam PPT ini. Nanti saya coba simpan link downloadnya di deskripsi mungkin ya. Nah, bagaimana cara menginstal Python-nya? Sebetulnya saya dalam PowerPoint ini sudah menautkan ya dari YouTube. Nah, di sini ada video untuk menginstal Python dengan versi 3.10 ya, 3.10. Ini adalah versi terbaru ketika video ini saya buat, tapi sepertinya sudah ada yang lebih baru lagi ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak bisa menunjukkan videonya ya di Canva ini. Nanti kalau misalkan di PowerPoint-nya nanti kalau teman-teman bisa play videonya sebetulnya. Atau nanti saya simpan link YouTube-nya di deskripsi ya. Nah, untuk menginstal Python ini seperti yang sudah saya sebutkan, kita harus mendownload dulu Python-nya ya. Kalau di Windows ya, jadi kalian tinggal masuk ke situs python.org. Di sana ada pilihan untuk mendownload si Python ini ya. Kalau di Windows itu tinggal download installernya, tinggal next, 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 next. Ada environment atau ada settingan tertentu, kalian abaikan saja dulu karena kita pakai settingan default saja dulu ya untuk yang di Windows. Nah, berbeda dengan jika kalian menggunakan operasi sistem Linux series ya. Di Linux itu kalian tidak perlu lagi menginstal Python. Biasanya sudah terinstall ya secara default si Python ini di mesin Linux-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau cek apakah Python ini sudah terinstall atau belum, tinggal tulis saja di komen atau di terminalnya ya. Jadi py min version kalau tidak salah. Ya. Misalnya pun sangat mudah, tinggal install Python, install. Kalau pakai npm berarti npm. Kalau pakai biasanya kalau pakai Linux itu tinggal apt spasi install Python gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Visual Studio Code ya. Nah, Visual Studio Code ini adalah IDE ya, IDE yang kalian butuhkan untuk menulis kode program. Caranya pun simple banget, kalian tinggal masuk ke situs resminya VS Code ya, ada Visual Studio Code.org juga kalau tidak salah, saya lupa. Itu tinggal diinstal, installnya mudah sekali dan gratis. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sintaks atau gaya penulisan bahasa pemrograman Python. Lalu setelah itu kita mengenal fungsi dasar dari bahasa pemrograman Python ya. Seperti menulis teks gitu ya, membuat variabel dan lain-lain. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.